Gua salut banget sama usahanya buat, apa ya, bisa lebih dekat sama adik-adiknya, biar adik-adiknya tuh nyaman sama dia dan bisa ceritain, apa ya, keluh kesahnya di JKT48, keluh kesahnya ketika di trainee, dan Gracia bisa bantu, gitu loh. Dan Cigre ini kalau gue melihat ya, Cigre ini adalah definisi umur hanyalah angka, gitu loh. Apa namanya, ikut di MV, bukan ikut di MV-nya, maksudnya ikut nontonin, ikut ngawasin adik-adiknya ketika syuting MV itu udah bagus banget ya. Dan ini dia di belakang nih kayak banyak kalimat-kalimat ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4 ya. Halo semuanya, balik lagi bareng gue Dodi Gun di sini, dan kali ini kembali lagi di segmen Bertegel di mana gue akan bahas member yang berulang tahun, dan member yang berulang tahun hari ini di 31 Agustus. Lebih tepatnya lahir di 31 Agustus 1999 dan berulang tahun yang ke-25 tahun. Dia adalah member dari generasi 3, Kapten JKT48, Shania Gracia. Ya, Cigre berulang tahun yang ke-25 tahun. Generasi 3 bersama dengan Fanny ya, tinggal berdua generasi 3-nya. Tapi mereka yang benar-benar paling semangat saat ini, masih semangat banget, dan ya gue respect dengan hal tersebut. Mereka masih mau, apa ya, membawa nama JKT48 bersama dengan mereka. Dan gue harap ya untuk tahun-tahun berikutnya juga masih gitu. Karena menurut gue JKT48 masih butuh mereka sih. Ya, masih belum bisa dilepas sepenuhnya, dan selagi anak-anaknya masih pada semangat ya, Fanny dan Gracia masih semangat dan masih bisa, ya why not ya. Semangat terus buat dua kakak-kakak ini ya. Shania Gracia balik lagi ya. Cigre adalah sosok yang ceria ya. Yang gue tahu, Cigre itu adalah sosok yang ceria, energik, dan dia ini uniknya sebenarnya sama Fanny juga bisa ngeblend sama adik-adiknya ya. Mungkin Gracia sama Fanny tuh jarak umurnya agak jauh sama adik-adiknya, terutama generasi 9 ke bawah ya. Generasi 8, 9 sampai bawah-bawahnya itu agak-agak jauh jarak umurnya, gap year-nya agak jauh. Jadi mungkin cara bergaulnya berbeda, ataupun cara ngobrol, cara apa namanya, jokes-jokesnya, ataupun tren yang ada di seumuran mereka dan seumurannya Gracia dan Fanny mungkin berbeda. Tapi unik ya, mereka ini bisa ngeblend gitu loh. Mereka bisa nyampur, bisa apa ya, beradaptasi dengan adik-adiknya, dan bisa buat mereka itu dekat sama adik-adiknya gitu. Dalam hal ini Gracia itu selaku kapten juga saat ini dia berusaha banget buat dekat sama adik-adiknya, dekat sama semua member dan trainee di JKT48, karena ya apa ya, selain karena dia kapten, tapi ini juga didukung sama sifatnya yang memang suka apa namanya, suka nyampur sama adik-adiknya gitu, sama yang usia yang lebih muda. Itu menurut gua sulit ya, bagi gua pribadi itu sulit. Gua cukup sulit untuk apa namanya, beradaptasi dengan orang-orang yang mungkin umurnya agak jauh berbeda sama gua gitu. Cuman Gracia bisa, itu keren. Gua salut banget sama usahanya buat, apa ya, bisa lebih dekat sama adik-adiknya, biar adik-adiknya tuh nyaman sama dia dan bisa ceritain, apa ya, keluh kesahnya di JKT48, keluh kesahnya ketika di trainee, dan Gracia bisa bantu gitu. Ya cara pendekatannya seperti itu ya dari Gracia. Memang anaknya friendly, anaknya yang bener-bener kayak dia yang mendekatkan diri ke adik-adiknya, bukan adik-adiknya yang mendekatkan diri ke Cigre, yang gue lihat seperti itu ya. Ramah banget, terlihat seperti itu. Tapi dia ini kalau udah serius tuh disegani banget. Dia bener, anak-anaknya adik-adiknya tuh pada segan ya kalau Cigre tuh udah serius, kalau Cigre tuh udah oke, ini masalahnya bukan main-main nih gitu kan. Adik-adiknya bakal apa namanya, melihat dia tuh sebagai benar-benar sebagai seorang pemimpin gitu. Dan Cigre ini kalau gue melihat ya, Cigre ini adalah definisi umur hanyalah angka gitu ya. Jadi kayak ya nggak peduli dia udah umur 25 saat ini, tapi dengan tingkahnya, dengan sifatnya ya, itu kayak masih umur belasan gitu. Dia masih bisa ngeblend sama adik-adiknya tadi yang gue bilang gitu kan. Dia bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman, dan mungkin semakin muda trainee gitu ya,
trainee kan akan semakin muda gitu. Bahkan kabar terbaru udah dibuka generasi 13 ya. Audisi generasi 13 dan ada kemungkinan itu bisa jadi lebih muda daripada Trisha ataupun seumuran Trisha dan Gendis ya. 2010, 2011 itu bisa aja terjadi. Banyak member-member atau trainee nantinya seumuran segitu, dan Gracia pun harus beradaptasi dengan itu. Harus kayak oke, anak-anak yang di seumuran segini tuh seperti apa sih gitu kan. Needs-nya tuh seperti apa dan cara pendekatannya seperti apa. Gracia pun pasti harus belajar untuk mendekatkan diri, beradaptasi sama adik-adiknya yang baru nanti. Itu yang gua salut juga sama Gracia. Dia tuh benar-benar mau untuk dekat sama all member. Ya, mungkin karena tanggung jawabnya juga sebagai kapten ya. Dan itu cara pendekatannya ke adik-adiknya, ke all member tuh seperti itu. Memang mungkin terlihat berbeda dengan cara kapten-kapten sebelumnya karena ya setiap orang punya cara masing-masing ya, dan Gracia tuh punya caranya seperti itu ya, dia yang mendekatkan diri ke adik-adiknya secara terlihat ya. Yang terlihat seperti itu. Mungkin untuk kapten-kapten lain seperti itu juga, cuman off cam ya. Off cam lebih terlihat gitu loh, lebih banyak di off cam momen-momennya. Cuman Gracia ini lebih sering di on cam ya, ketika di teater itu lebih terlihat gitu kan. Kayak misalkan kemarin ada dia tuh suka nyamperin adik-adiknya, mungkin adik-adiknya yang memang lagi ada masa-masa sulit, dia samperin, dia peluk gitu ya, diajakin ngobrol. Itu gestur yang luar biasa dari seorang Kapten Gracia ya. Dan Gracia ini mungkin kayak orang banyak yang agak gimana ya ketika dia ditunjuk sebagai kapten JKT48 gantiin Shani ya. Orang-orang banyak yang ragu, mungkin ada beberapa yang ragu kayak Gracia, Gracia jadi kapten kayak gini gimana gitu loh, emang bisa gitu loh. Cuma Gracia ini udah pernah jadi kapten di tim K3 sebelumnya, jadi menurut gua ya dia akan melakukan caranya yang sama ataupun memperbaiki caranya yang sebelumnya mungkin kurang ketika dia menjadi kapten K3 saat menjadi kapten JKT48 gitu loh. Mungkin dia akan ambil yang benar-benar kayak menurutnya efektif ketika dia menjadi kapten K3, dan dia akan coba improve atau perbaiki yang mungkin menurut dia kurang ketika dia jadi kapten K3 gitu. Dan dia juga dapat ini juga lah masukan-masukan juga dari kapten-kapten sebelumnya ya seperti yang kita tahu dia tuh masih sangat dekat sama Shani pun sekarang jadi JOT ya, jadi JOT, jadi ya masih sering ketemu lah, masih sering komunikasi. Dan menurut gua ya bagus lah Gracia jadi kapten, sangat cocok gitu loh. Karena kalau ngelihat member-member lain memang ada beberapa calon yang menurut orang kayak bisa nih jadi kapten, cuma ketika terpilih Gracia, gue setuju gitu loh. Ya, gue setuju karena memang ya yang paling cocok sekarang salah satunya adalah Gracia. Ya ingat ya, salah satunya. Oke, ngomongin soal pendekatan ke member lagi-lagi ya. Tigre ini lebih terlihatnya tuh karena dia itu memang sifatnya sifatnya lebih periang, lebih aktif gitu ya, dan lebih bawel, lebih banyak gerak gitu ya. Tigre itu kayaknya nggak gerak gitu. Dia tuh cara pendekatan ke adik-adiknya tuh ya lebih sering kayak ajak main gitu ya, ajak main adik-adiknya itu lucu banget. Dia suka bukan ngajakin main tuh kayak dia ikut gerak ya, cuman kayak adik-adiknya main ya udah, adik-adiknya main dia tontonin, dia tungguin gitu ya, dia ladenin kalau adik-adiknya mau ngejokes atau apapun gitu ya. Kalau dan juga kadang interaksi lewat video-video juga. Tigre suka buat video, dia juga suka bercanda ya, suka guyon, apa sih istilahnya kalau bahasa Indonesia aja, suka bercanda tuh kayak formal banget ya, pokoknya suka ngejokes lah bareng adik-adiknya. Dan dia tuh salah satu yang receh juga kan. Grey tuh receh banget, jadi mudah banget buat ketawa. Dan ya mungkin itu juga yang buat adik-adiknya suka ngisengin Grey juga sebenarnya. Makanya tadi gue bilang Tigre ini tuh kayak umur tuh nyala angka gitu loh, kayak ya boleh umurnya 25, cuma ya tingkahnya tuh kayak masih ngeblend banget sama anak-anak 18 tahun. Ya itu keren banget menurut gue dari seorang Gracia ya. Dia bisa menjadi pemimpin yang tegas juga, ataupun sosok leader yang disegani, tapi di sisi lain juga jadi leader yang
uh, dekat sama adik-adiknya. Itu luar biasa. Ya semoga, menurut gue ya, semoga dengan usahanya Gray saat ini dengan mendekatkan diri dengan adik-adiknya, buat adik-adik itu nyaman, buat adik-adiknya tuh jadi dekat juga sama dia. Apa ya, dan bisa ceritain semuanya lah gitu loh, struggle-nya segala macam, dan biar Gray bantu gitu loh. Jadi menurut gua ya buat adik-adiknya juga semoga jadi bisa lebih nyaman sama kaptennya, semoga bisa jadi lebih apa ya, ya bisa ceritain semuanya lah ke kaptennya, biar kaptennya tahu apa struggle kalian gitu. Itu untuk adik-adiknya ya. Dan untuk Gray sih semangat buat jadi kaptennya, perhatiin semuanya terutama trainee ya. Kemarin pas di Amano Jakubata juga itu apa namanya, ikut di MV, bukan ikut di MV-nya, maksudnya ikut nontonin, ikut ngawasin adik-adiknya ketika syuting MV. Itu udah bagus banget ya, lakuin terus biar anak-anaknya, adik-adiknya pada semangat karena oke, kapten kita ada ini perhatiin kita, kita dapat support semuanya, jadi ya mereka harus kasih yang terbaik. Itu sih ya, jadi contoh yang baik. Dan Gracia ini karena generasi 3 tadi ya, generasi 3 tuh udah 10 tahun lebih, hampir 11 tahun di tahun ini atau tahun depan ya, sebetulnya gue nggak hafal enif generasi soalnya ya. Udah mau 11 tahun, dedikasi yang luar biasa dari generasi 3 Gracia dan Fanny ya. Rekor itu masih Gaby ya, atau udah geser ya, pokoknya ada kemungkinan Gracia dan Fanny itu bakal menjadi member yang paling lama di JKT48 ya. Di 11 tahun tuh udah rekor tuh. 11 tahun tuh udah ngalahin rekornya Gaby. Keren banget dedikasi kalian, terutama Cigre. Ya gue harap masih ada hal-hal yang akan kalian kasih ke depannya, masih lebih lagi akan kalian kasih untuk JKT48 ya. Karena gue lihat pasti akan ada target selanjutnya dari dua orang ini, terutama Gracia ya. Fanny dan Gracia pasti punya target yang luar biasa di tahun ini. Fanny mungkin bisa fokus dengan Quad Lips-nya, dan ada target juga di single selanjutnya, dan sudah pasti Gracia mau mengincar posisi 1 Senbatsu ya. Dan itu sangat terbuka, peluangnya sangat terbuka ya. Dan dia pasti nggak mau kalah sama adik-adiknya dong gitu kan. Dia pasti bangga kalau adiknya bisa sampai Senbatsu nomor 1 gitu ya. Tapi dia pasti punya ambisi sendiri juga buat Senbatsu nomor 1. Jadi target itu udah berbeda gitu loh. Kalau udah generasi-generasi senior kayak gini ya, apalagi yang udah pernah Senbatsu sebelumnya, targetnya tuh bukan cuma sekedar Senbatsu di posisi 16, tapi dia benar-benar mau nomor 1 sebagai senternya. Dan ya sangat terbuka peluangnya. Cuma ini bakal sengit banget ya, karena ngelihat member-member generasi-generasi 7, 8, 9 dan lain-lain, 6 juga ya, Gita. Itu gila-gilaan sih. Fansnya sekarang gila-gilaan, dan bisa aja terjadi hal yang mengejutkan nanti ya. Kita tunggu aja ketika Sosenkyo nanti ya. Tapi yang pasti Gracia target dia adalah di nomor 1. Oke, itu tadi soal masalah kapten dan targetnya Gracia kemungkinan ya. Tadi udah banyak soal kapten, kali ini bahas soal Gracianya. Gracia ini cukup menarik perhatian gua, ataupun bahkan mungkin sebagian besar fans itu ketika di akhir tahun lalu dia memutuskan untuk potong rambutnya jadi pendek lagi. Itu kayak mengembalikan vibes-nya di K3 ya. Itu kayak wah, beneran nih anak balik muda lagi. Kayak balik dia umur belasan gitu loh. Ya benar kata gue, umur dia boleh 25, tapi kayak jiwanya itu jiwa 18 tahun cuy, selalu ya. Selalu di situ. Wah, luar biasa seorang Gracia dengan apa ya, semangatnya, powernya pun masih kayak yang muda-muda gitu loh. Kayak umur 25 tuh kayak ya itu cuman angka lagi-lagi ya. Umur bagi Gracia tuh cuman angka. Penny juga sama gitu loh. Luar biasa dua anak ini, masih powerful, masih sangat aktif, masih bisa ngimbangin yang muda-muda. Itu keren banget menurut gue. Dan ngomongin soal tadi rekor ya, bisa aja juga Gracia dan Fanny itu bisa jadi ngalahin rekornya punya Teh Melody ya. Ya sebagai member yang
apa saat menjadi member tuh dengan usia yang paling senior saat itu. Nah itu bisa aja karena sekarang aja Gracia 25, Empen juga 25, Empen nanti di Januari udah 26, jadi bisa aja gitu loh. Dengan semangat mereka, ya mereka memang nggak kelihatan kayak umur mereka sekarang. Itu luar biasa dari Fanny dan Gracia, terutama Gracia untuk birthday-nya kali ini. Gracia juga kayaknya bakal ke ranah film ya, udah beberapa kali dia mulai maksudnya ikut di project-project film sebagai pemeran side karakter bukan main karakter. Tapi semoga nanti dengan jam terbang dan pengetahuannya dia yang semakin bertambah juga, dia bisa menjadi main karakter di masa yang akan datang ya, amin. Karena ya ini jalan yang bagus gitu loh untuk Gracia ke depannya. Kalau misalkan dia memang mau untuk ke arah sana, dia juga bisa jadi model gitu loh. Ngomongin soal generasi senior ya, member-member senior nih, gue nggak bisa ngomongin soal potensi gitu. Kalau gue bahas trainee, gue bahas member-member yang generasi masih belum kelihatan nih arahnya mau kemana, gue masih bisa tuh bilang, oh potensi dia tuh di sini gitu. Cuman kalau ngomongin soal Gracia, wah udah nggak bisa lagi gue ngomongin soal potensi gitu loh. Kayak dia tinggal moles aja. Kayak tadi masalah perfilman, dia tinggal tambahin jam terbang. Kalau misalkan dapat tawaran ya gas aja Gracia ya. Baik itu menjadi side quest atau side quest kayak game, menjadi side karakter atau menjadi main karakter. Ya main karakter gas lah ya. Ya walaupun cuman muncul sebentar ya, itu adalah jam terbang yang bagus gitu. Pengalaman yang bagus lah buat Gracia di perfilman. Semoga jadi lebih sering dapat project-project film ya, lebih terbuka lagi jalannya. Dan juga jadi model sih menurut gua, brand-brand tuh harus coba juga untuk sponsorin Gracia ya. Brand-brand clothing terutama kayak sepatu, brand-brand baju gitu ya, jam tangan, kacamata juga boleh gitu ya. Brand-brand tuh harus coba untuk ngelirik seorang Shania Gracia ya. Itu dia mungkin untuk birthday-nya Gracia. Mungkin gue terlalu banyak bahas soal kapten ya, karena itu memang inti yang mau gue bahas soal Gracia. Gue benar-benar respect ketika dia menjadi kapten, dan cara pendekatannya dia tuh gue suka ya. Cara pendekatannya Gracia yang terang-terangan itu gue suka banget gitu. Oke, selanjutnya kita akan ngelihat birthday t-shirt dari Gracia, karena Gracia member ya. Jadi kita ngelihat birthday t-shirt Gracia di JKT48 merch account, JKT48 merch Instagram account. Oke, let's go. Oke, ini dia ya, Instagram account dari JKT48 merch yang bener. Gua tadi salah format ya. Jadinya gua harus ulang. Gua udah banyak ngomong ya soal birthday t-shirtnya, gua harus ulang lagi. Oke, harusnya udah bener sih, udah tampil. Oke, ini dia birthday t-shirtnya Gracia ya, dengan warna hitam. Ya gue sebenarnya agak ya kok hitam lagi gitu, atau putih lagi. Cuma ya membernya juga mikirin biar birthday t-shirt mereka tuh bisa dipakai oleh semua orang, oleh cowok sama cewek gitu. Maka mereka mikirnya ya udah deh hitam aja gitu kan. Yang pasti yang penting yang dipikirin adalah grafisnya, gambarnya gitu loh, seperti apa elemen-elemen yang mau ditampilkan. Dan karena memang warna hitam sama putih itu netral, jadi bisa ditampilin apa aja di gambarnya gitu loh, dengan warna apa aja itu bisa ya, dengan warna yang lebih mudah lah nyampurin warnanya gitu. Oke, di depan di sini ada gambarnya di tengah ya, gambarnya di tengah kecil, bukan di atas kiri, bukan di atas kanan gitu ya. Ini lebih ke tengah, dan tulisan di sini ada Ino ya, alias Guguk. Terus ada tulisan once again tanda tanya. Itu adalah Jiko Shokai-nya kalau gua ya, kayak sekali lagi Gracia, dia kan sering kayak gitu. Once again itu kayak Jiko Shokai-nya kalau gua nangkep seperti itu ya. Terus ini ada tulisan GRC, ini kecil banget cuman nggak kelihatan di gua. Ya. Ya itu simpel aja di depan ya. Dan ini dia di belakang nih kayak banyak kalimat-kalimat ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4 ya. Dengan font yang berbeda-beda. Menurut gua tujuan font yang berbeda-beda ini dibuat karena pesannya ini beda-beda
bukan pesan yang nyambung gitu loh, bukan pesan yang bukan satu kalimat utuh banyak gitu loh. Gimana sih? Maksudnya kayak bukan dari 3 kalimat ini jadi satu. Wah, nilai bahasa Indonesia gue jelek nih. Ya, kayak bukan satu kesatuan gitu loh. Ini sebuah kalimat yang berbeda-beda gitu. Punya makna yang beda-beda. Pertama, nothing is impossible ya. Jadi nggak ada yang nggak mungkin. Jadi semua hal yang terjadi, semua hal yang lo perjuangin itu nggak sia-sia, dan semua mimpi itu bukan sesuatu yang nggak mungkin kalau lo perjuangin. Wah, nggak tahu ya bener atau enggak. Cuma gue nggak tahu, Gracia udah pernah jelasin belum birthday t-shirtnya di live ataupun di mana gitu, karena gue belum pernah lihat tuh Gracia ngebahas soal birthday t-shirt dia. Terus di sini ada it's like a fine wine, jadi kayak hidup umur itu kayak wine yang bagus ya. Jadi wine itu kan kalau disimpan lama itu bakal makin enak, kayak kalau kata orang ya. Gue nggak bisa nyoba wine sih, cuma kata orang sih kayak gitu teorinya ya. Jadi kayak umur tuh semakin lama, umur tuh semakin lama ya, umur tuh kayak wine gitu loh. Jadi semakin berumur orang, semakin bertambah usia, dia tuh kualitasnya akan semakin bagus ya, terutama masih umur 20-an ya. Akan semakin matang, akan semakin dewasa, dan ya semuanya itu bakal jadi lebih baiklah dalam melakukan segala hal gitu, dibandingkan umur belasan atau umur yang lebih muda ya. Seperti itu yang gue tangkap dari makna it's like a fine wine dari birthday t-shirtnya Gracia. Terus gue lupa, gue tadi udah baca ahead the time of my life with you ya. Jadi dia tuh punya waktu ya, buat kalian gitu loh, buat kita. Dia tuh Gracia tuh punya banyak waktu buat kita gitu ya. Jadi pesan yang dia mau sampaikan di sini ya, artinya dia masih mau berjuang gitu loh. Dia masih mau kasih yang lebih lagi untuk JKT48 ya. Jadi semangat terus ya buat Gracia, dan itu pesan dari Gracia buat fansnya atau buat kita semua gitu loh. Kayak oke, gue belum selesai di sini itu. Dan since 1999 ya, sejak 1999, dan gue melihatnya kayak ini kayak streetwear banget ya. Ditambah ada since 1999 itu kayak tahun berdiri clothing brandnya gitu. Tapi cuma bagus, gue suka dengan ininya, desainnya ya. Ini dia Gracia, fotonya. Rambutnya sekarang udah agak lebih panjang ya daripada awal tahun. Ini dia ya, tuh kan brand-brand tuh harusnya udah mulai melirik Gracia gitu loh. Photoshoot itu luar biasa ya. Tatapan matanya gitu kan, eye lock-nya Gracia tuh benar-benar mematikan guys ya. Wow. Oh, kemarin gua buat ini ya, milestone Gracia ya, bareng yang lain-lain ya. 700 show loh, keren ya. Itu dia untuk birthday t-shirtnya Gracia ya. Ya, bagaimana kalau kalian? Apakah kalian sudah datang birthday t-shirtnya ya? Apakah kalian suka dengan birthday t-shirtnya Gracia yang tahun ini, atau lebih suka yang tahun lalu? Tahun lalu juga hitam sih, cuma keren tahun lalu ya. SG gede banget, warna hijau. Tapi tahun ini gue suka dengan pesan-pesannya. Pesan-pesan yang ada di belakang itu kayak juga relate sama gue ya. Keren banget. Motivasinya, kata-kata penyemangatnya, dan kata-kata yang penuh maknanya itu bagus, gue suka gitu. Itu dia dari birthday t-shirtnya Gracia ya. Selanjutnya gue akan mention proyekan fanbase dari Gracia ya. Fanbase Gracia kalian bisa lihat di Twitter account atau X dari Gracias di sini. Kalian bisa lihat hashtagnya, kalian ramein hashtagnya, dan kalian buatin project apapun itu ya. Seperti yang biasa gue bilang, tag Gracias dan tag Gracia mirip ya warna nama ininya, nama fanbase dan nama membernya. Emang keren. Kalian bisa tag Gracias dan Gracia, kalian ramein hashtagnya ya buat meriahin ulang tahun kapten kita. Kapten kita. Emang dianggap ya. Ya gitulah pokoknya, kita ramein ulang tahun dari kapten JKT48 kali ini. Dia jadi ulang tahun pertama dia sebagai kapten ya. Luar biasa.
Dan itu dia, itu aja untuk beli t-shirtnya Gracia ya. Kok beli t-shirt? Itu aja untuk berdegelnya Gracia untuk kali ini. Mungkin kalau ada yang kurang-kurang gue mohon maaf ya untuk kekurangan informasi dan sebagainya. Selanjutnya kita akan ketemu besok langsung ya di 1 September. Langsung 2 member yang berulang tahun dari Trading Garasi 12, dia adalah Delin dan Nala. Oke, kalau gitu terima kasih teman-teman telah menonton video ini sampai saat ini. Kita akan ketemu lagi di video-video berikutnya. Gue udah pamit, bye-bye.